on diskon. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, Mas, jangan jadi semua aku masih suka nyarinya. Oke, boleh. Tapi saya mau bahas sesuatu malam hari ini, teman-teman. Saya bahas sesuatu. Tunggu sebentar, saya akan share screen dulu. Oke, teman-teman bisa lihat screen putih saya. Saya akan bahas tentang market session sebentar. Sedikit aja nih, untuk teman-teman publik ya. Saya teman-teman tahu apa itu market session dan sebaiknya kita trading di sesi apa. Teman-teman sudah pernah dengar market session? Pernah ya, harusnya ya. Jadi market session itu ada Asian session, kemudian ada London session, kemudian ada New York session. Oke, teman-teman. Jadi di forex market itu ada tiga, itu Asian session, London session, dan juga New York session. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan chart di pagi hari, mulai dari jam 4, ini saya pakai waktu Indonesia Barat ya, 04.00 sampai pada sekitar jam 14.00. Itu market tidak akan bergerak, teman-teman. Kemudian setelah itu 15.00 sampai sekitar, sebentar saya lihat catatan saya dulu. Kita lihat ya, jam 2 sampai sekitar jam 2 sampai jam 24.00 itu di London session. Kemudian ada lagi 24.00 sampai ke 04.00. Sorry, bukan 24.00. Tapi ini ada di jam 19.00 ya. Ya, sekitar 19.00, teman-teman. Nah, teman-teman, di forex itu ada yang namanya market session ya. Ada namanya Asian market session, London market session, dan juga New York market session. Teman-teman sudah paham kan maksud saya ini? Nah, oke, jangan, sebentar saya. Oke. Nah, teman-teman, saya sarankan teman-teman, kalau teman-teman melihat chart di pagi hari, yaitu sekitar jam ini, teman-teman akan melihat sangat sedikit pergerakan di market. Market itu cenderung akan sideways, teman-teman. Apalagi market gold ya, akan seperti ini, turun tapi naik, turun naik. Akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini, di market yang seperti ini, which is jam ini, teman-teman sangat sulit untuk profit, karena profit dikit, udah balik lagi. Profit dikit, udah balik lagi. Profit dikit, udah balik lagi. Nah, kadang-kadang di sini juga terjadi namanya banyak sekali manipulasi karena market sedang sepi. Jadi sangat mudah dimanipulasi. Jadi banyak sekali SL-SLhan, kemudian pergerakan-pergerakan yang nggak bisa diprediksi. Makanya, saya sarankan teman-teman, sebaiknya teman-teman jika di pagi hari, fokusnya jangan terlalu banyak entry pagi hari, teman-teman, di Asian Session ini. Tapi teman-teman sebaiknya fokus mulai entry di dua sesi ini, karena dua sesi ini adalah sesi yang bagus untuk teman-teman entry. Biasanya, market akan melakukan hal seperti ini, teman-teman. Saya bahas sedikit ini ya, supaya teman-teman bisa sedikit paham dan relate mengenai ini. Ini penting soalnya, teman-teman. Jadi, biasanya di Asian Session, market akan terjadi sideways. Kemudian, di London Session akan terjadi gerakan yang cukup kencang, breakout ke sini atau ke sana. Either dia breakout ke atas atau breakout ke bawah, teman-teman. Nah, ketika ada breakout, maka di New York Session biasanya akan terjadi sedikit retracement dan kemungkinan besar akan terjadi continuation. Jika tidak, maka akan terjadi breakout ke atas. Dia akan menghancurkan Asian Session.
Hasil sesinya akan di break teman-teman. Di break ke atas atau di break ke bawah oleh dua sesi ini. Jadi teman-teman sebaiknya fokus trading pada saat London Session dan juga New York Session saja. Oke teman-teman. Oke, ada pengganggu. Jelas nih, suka kali kayak gini. Ini tidak tidak baik ini teman-teman. Rezekinya seret nih kalau kayak gini. Merusak. Kita delete. Kita delete. Oh banyak ya. Bentar, saya hapus dulu chat-chat ini ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, udah hapus. 2030 bakal ke arah mana bosku? Kalau saya tahu saya sudah jadi orang paling kaya sedunia teman-teman. Sebenarnya saya eh, kurang kurang apa ya? Saya sedikit sedih sih sebenarnya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ada pertanyaan 2030 bakal kemana arah marketnya? Ini pertanyaan yang sorry ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang kurang oke untuk ditanyakan sebagai seorang trader. Kenapa teman-teman? Ada yang bisa jawab kenapa pertanyaan 2030 bakal ke arah mananya? Ini pertanyaan yang sebenarnya kurang baik untuk ditanyakan. Ada yang tahu kenapa teman-teman? Saya aktifkan chat yang boleh. Ada yang tahu? Nah, coba kalau yang tahu boleh chat di grup. Susah nih yang ngejar di VIP, di public ya. Banyak pengganggu soalnya. So teman-teman, yang teman-teman kalau mau serius belajar, sebaiknya teman-teman gabung di VIP ya. Besok akan ada kelas VIP khusus untuk VIP. Jadi teman-teman yang public tidak akan bisa ikut kelas besok. Dan besok di VIP tidak akan ada pengganggu seperti tadi ya. Seperti ini yang ngechat-ngechat link spam link ini ya. Jadi saya sangat dorong teman-teman untuk bisa join VIP. Di situ gratis, tidak bayar. Saya tidak mau uang teman-teman. Teman-teman cukup daftar broker Okta FX, kemudian teman-teman deposit. Itu juga untuk teman-teman trading, bukan untuk saya. Jadi sebaiknya teman-teman lakukan, teman-teman bisa join ke VIP. Oke, teman-teman. Di sana teman-teman bisa belajar lebih baik, di sana akan lebih banyak sinyal, di sana akan ada kelas khusus untuk teman-teman VIP. Besok kita akan lakukan kelas khusus, kita akan buat kelas yang penuh eh, dengan daging, kita akan kasih sebanyak-banyaknya manfaat buat teman-teman. Oke, saya jawab aja teman-teman ya. Kenapa pertanyaan seperti ini, yaitu kemana jam 20.30 market kemana? Nah, teman-teman, kalau saya bisa jawab, maka saya sudah menjadi orang paling kaya sedunia. Karena saya tahu, saya bisa memprediksi masa depan berarti. Tapi sayangnya, saya bukan orang yang bisa memprediksi masa depan. Dan tidak ada orang yang bisa. Teman-teman mau tanya dukun sehebat apapun, kayaknya nggak bisa deh. Nggak ada yang tahu. Itulah kenapa sebagai seorang trader, tugas kita itu cuma tiga. Satu, punya trading plan. Dua, jaga money management. Tiga, psikologi. Oh, bukan psikologi, emosi. Minimalisir emosi. Kontrol emosi. Fear and greed. Tugas kita cuma tiga teman-teman sebagai seorang trader. Yaitu punya punya trading plan, jaga manajemen, punya trading plan, jaga money management, dan kontrol emosi. Ini semua level teman-teman ya. Level satu, level 2, level 3. Kalau teman-teman hanya punya ini, teman-teman oke, bisa trading, tapi teman-teman tidak akan punya namanya konsistensi.
Teman-teman punya trading plan, tapi teman-teman di satu waktu profit, kemudian MC. Karena apa? Karena teman-teman tidak jaga money management. Oke? Nah, teman-teman ketika sudah teman-teman punya trading plan dan money management, oke, katakan teman-teman punya money management. Nah, teman-teman next levelnya pelajari apa? Money management. Apa itu money management, teman-teman? Money management itu simpelnya seperti ini. Money management. Money management. Artinya adalah bagaimana kita menjaga lot kita supaya tidak MC untuk dengan satu trade. Itu sebenarnya intinya manajemen adalah itu, teman-teman. Intinya money management adalah ini. Kenapa kita perlu menjaga lot kita supaya kita tidak MC dalam satu trade? Karena balik lagi bahwa tidak ada yang tahu masa depan. Kita punya trading plan, oke. Tapi apakah dengan kita punya trading plan artinya kita bisa 100% benar, 100% making money, 100% benar? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Itulah kenapa, oke, kita menjalankan trading plan, tapi dengan money management. Tapi dengan money management, teman-teman, kita bisa survive. Karena trading plan kita bisa saja itu SL sekali, SL dua kali, SL tiga kali, SL empat kali. Nah, kalau money management kita tidak benar, maka ketika kita SL, 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 maka ya kita sudah habis MC. Kita sudah kalah. Ternyata dengan trading plan tersebut, di trade kelima justru TP. Trade keenam TP. Trade ketujuh TP. Kedelapan TP. Kesembilan TP. Tapi karena kita tidak punya money management, kita sudah habis di sini, selesai. Kita tidak dapat ini. Tapi kalau kita punya money management yang baik, kita bisa SL oke di sini, tapi kita TP di sini, TP, 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 TP. Akhirnya kita profit, walaupun kita SL berulang di awal. Nah, kalau misalnya teman-teman punya trading plan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah trading plan dengan win rate 60%, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya win rate 60% dan teman-teman memiliki risk reward 1 banding 1 saja, itu sudah profit, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya risk reward yang 1 banding 2 misalnya. Jadi ngerti teman-teman ya, 1 banding 2 maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman SL, teman-teman SL1, tapi teman-teman TP2. Gitu teman-teman. Itulah pentingnya punya trading plan dan juga punya jaga money management. Nah, setelah teman-teman punya money management, oke, saya punya money management yang saya atur sedemikian rupa sehingga saya tidak akan MC atau tidak akan habis modal saya jika trading plan saya mengalami stop loss berkali-kali, misalkan 4-5 kali berturut-turut. Oke, saya sudah punya money manajemennya. Sekarang, ketika saya mengalami SL berurut seperti ini, apa yang terjadi sebagai seorang manusia? Sebagaimana sebagaimana dengan akhlaknya ya, asalnya manusia itu kan
Kalau sudah melihat seperti ini, pasti akan timbul rasanya perasaan ragu, takut, ya kan? Akan muncul perasaan-perasaan seperti ini karena sudah SLM berkali-kali. Gimana cara kita menghilangkan ini? Kita masuk ke level 3, yaitu jaga emosi, kontrol emosi. Nah, kalau saya bilang kontrol emosi, mungkin akan terdengar seperti klise, terdengar terlalu jauh. Gimana cara praktikalnya? Gimana cara yang praktisnya? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mengontrol emosi saya? Nah, teman-teman harus dengarkan baik-baik ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah ini. Ingat yang saya bilang tadi, ini adalah level teman-teman. Level 1, level 2, level 3. Teman-teman tidak akan bisa menguasai ini kalau teman-teman tidak punya ini dan ini. Percaya sama saya. Teman-teman tidak akan bisa menguasai ini jika teman-teman tidak punya ini dan ini. Kenapa? Karena yang harus teman-teman lakukan untuk menguasai emosi adalah punya trading plan dan juga money management. Yang teman-teman lakukan setelah punya itu adalah apa teman-teman? Back testing. Jika teman-teman punya dua hal ini, jika teman-teman punya dua hal ini, maka teman-teman akan menguasai level 3 dengan cara melakukan backtesting. Apa yang kita dapat dari backtesting, teman-teman? Apa itu backtesting sebenarnya? Backtesting adalah bagaimana kita melihat trading plan kita bekerja di masa lalu. Jadi, kita melakukan adalah melihat ke belakang. Apakah trading plan kita yang sudah kita bakukan itu bekerja di masa lalu? Teman-teman tes dan ukur. Berapa kali? Mungkin dalam waktu setahun, atau teman-teman mau ngambil 100 trade, boleh. Dalam waktu setahun, teman-teman bisa lihat berapa maksimal SL-nya. Mungkin teman-teman akan dapatkan data. Misalkan saya bisa selama saya setahun backtesting melihat pola-pola yang saya jadikan trading plan saya melihat bahwa selama setahun bisa terjadi 5 kali SL berturut-turut. Nah, ketika teman-teman sudah punya data seperti itu bahwa teman-teman akan mungkin terjadi 5 kali SL berturut-turut, itu bisa dijadikan dasar untuk teman-teman trading tanpa atau meminimalisir emosi dan uh, greed tadi, takut dan juga ragu dan juga rakus tadi. Karena waktu teman-teman punya data, misalkan teman-teman lihat 5 kali SL berturut-turut di masa lalu, maka ketika teman-teman mengalami SL1, SL2, SL3, SL4, teman-teman masih merasa oke. Dan teman-teman tidak akan takut untuk mengambil trade selanjutnya, karena masih oke. Karena menurut data, bicara based on data, saya masih oke karena baru 4 kali. Data saya mengatakan bahwa mungkin saya bisa SL 5 kali berturut-turut. Jadi saya tetap akan oke, saya tetap akan ambil trade selanjutnya. Saya akan ambil trade kelima, trade ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Sehingga ketika teman-teman punya backtesting data ini tadi, teman-teman sudah berhasil mengontrol emosi. Kan teman-teman sudah tidak takut lagi. Karena yang kita cegah itu adalah ketakutan kan. Ketika kita S4 kali berturut-turut, kita akan jadi takut. Gimana cara kita mengeliminasi atau meminimalisir sebuah ketakutan? Yaitu dengan kita punya data yang konkret. Bagaimana kita punya data yang konkret? Yaitu dengan cara backtesting. Bagaimana kita bisa melakukan backtesting? Yaitu ketika kita punya trading plan dan juga money management yang baik. Jadi, saya baru saja menjelaskan kepada teman-teman step-step untuk jadi seorang trader. Ya, teman-teman. Saya berharap ini adalah hal yang teman-teman bisa cerna. Ini adalah hal yang paling penting sebenarnya teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman belajar teknikal, sekarang teman-teman buka YouTube, teman-teman akan dapatkan ilmu teknikal yang teman-teman mau.
Percaya sama saya. Teman-teman ketik aja deh. Strategi forex banyak sekali. Mulai dari yang berbayar sampai yang gratis. Sangat banyak sekali, teman-teman. Teman-teman tidak perlu menghabiskan waktu malam ini untuk ikut live ini. Cukup nonton nonton saja video itu. Video-video teknikal itu kalau teman-teman yang pengen cari teknikal. Tidak akan pernah teman-teman sukses hanya dengan belajar teknikal di YouTube. Teman-teman lihat, video-video teknikal di YouTube, itu berapa orang viewersnya? Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Apakah mereka semua sukses dan trading? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak punya dasar ini, teman-teman. Ini dasar yang saya kasih kepada teman-teman. Ini dasar yang paling penting yang harus teman-teman punya untuk memulai karir teman-teman menjadi seorang trader. Ini bukan perjalanan yang gampang. Ini susah. Tidak semua orang bisa. Makanya, malam hari ini saya sharing kepada teman-teman ini. Kalau teman-teman tidak siap untuk melewati tiga hal ini, teman-teman hanya mau tanya, hari ini XAU kemana, hari ini USD kemana, sebaiknya teman-teman mundur. Saya katakan dengan keras. Sebaiknya teman-teman mundur jadi seorang trader. Karena itu bukanlah seorang trader, teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman masih follow sinyal saya. It's okay. Karena apa yang saya inginkan adalah ketika teman-teman mau belajar, teman-teman juga bisa sambil menghasilkan uang, menambah-nambah penghasilan dengan sinyal. Tapi, saya tidak mau teman-teman hanya berharap dari sinyal. Saya mau teman-teman punya karir trading yang benar. Inilah stepnya, punya trading plan, money management, dan juga kontrol emosi. Backtesting. Saya harap ini mungkin agak sedikit keras ya teman-teman, tapi inilah realitanya kayak gitu. Oke? Saya berharap teman-teman mengerti ya, ini fondasi yang paling 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 penting sebagai seorang trader. Ini teman-teman yang harus teman punya di awal. Mindset yang benar. Benar kata orang, semuanya dimulai dari mindset. Nah, mindset seorang trader adalah seperti ini. Kita punya trading plan, kita jaga money management, dan kita kontrol emosi. Udah, selesai. Kalau teman-teman punya ini, teman-teman sudah 99% akan sukses. Hanya tinggal waktu. 99%, teman-teman. Saya tekankan sekali lagi. Kalau teman-teman punya, saya hapus dulu sedikit ya. Kalau teman-teman punya ini, tiga hal yang saya baru sharingkan tadi, teman-teman. Teman-teman itu sudah 99% akan sukses. Hanya tinggal waktu. Hanya tinggal waktu. Ya. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman paham yang saya maksud ya. Mungkin agak sedikit keras, tapi inilah realitanya. Inilah yang teman-teman lakukan. 104 orang yang hari ini mendengar saya ini, inilah step yang harus teman-teman lakukan sebagai seorang trader. Udah. SL nggak perlu takut. Karena apa? Saya punya data. Saya punya data backtesting. Saya punya datanya. Jadi saya oke dengan SL. Ya, itu teman-teman. Oke. Teman-teman paham sampai sini? Oke, ini sedikit psikologi ya. Kita kembali ke market session tadi, teman-teman. Tadi gara-gara ada yang tanya tuh, XAU kemana? Itu pertanyaan yang kurang oke untuk ditanyakan sebagai seorang trader. Kalau teman-teman memang mau jadi seorang trader. Kecuali kalau teman-teman mau selamanya berharap dari sinyal. Cari-cari sinyal di Telegram. Ya boleh sih teman-teman mau gitu. Tapi ya teman-teman akan selamanya seperti itu. Apakah teman-teman mau? Ya enggak dong. Kita kan mau mandiri. Ya enggak? Kita mau trading sesuai dengan gaya kita. Kalau teman-teman ikuti sinyal, mungkin aja teman-teman bisa miss. Seperti teman-teman ikuti sinyal saja kan. Kan tidak semua orang bisa available waktu saya kasih sinyal. Ya kan? Tapi kalau teman-teman bisa trading dengan cara teman-teman sendiri, ya teman-teman bebas trading kapanpun. Tidak akan pernah miss sinyal. Tidak akan pernah miss entry. Ya, itu dia. Itu kuncinya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke market session tadi. Mana tadi? Nih. Jadi teman-teman, market session itu saya menyarankan teman-teman untuk entry hanya di
dua sesi ini. Hanya di dua sesi ini saja. Di sini sebaiknya minimalisir entry. Karena market tidak akan kemana-mana juga. Tidak kemana-mana anyway, teman-teman. Dia hanya akan naik turun aja. Teman-teman hanya akan lihat, oh biru, merah, merah, biru, biru, merah, merah, biru. Gitu-gitu aja. Sangat jarang sekali hari di mana Asian Session ini memberikan move yang searah. Maksud saya searah itu langsung kayak misalnya gini, langsung drop semua. Ini kan profitnya kan kayak gini ya, kita sell. Sangat jarang. Ada hari seperti itu tapi jarang. Ya, sebagian besar profit itu datang di market di sesi ini dan ini. Karena kenapa? Pada sesi market inilah market bergerak, teman-teman. Either dia ke atas, ketika kita buy kita profit, atau dia ke bawah, kita sell kita profit. Atau ketika dia ke atas, kita buy, kita sell, maka kita SL. Ketika kita buy, dia turun, maka kita SL. It's okay. Itulah realitasnya. Dia tidak akan seperti di association. Association nanti dia kayak gini. Naik, turun, turun, naik, turun. Nah, gitu-gitu aja. Nggak guna, teman-teman. Hanya menghabiskan waktu teman-teman aja. Oke? Boleh teman-teman entry di sini, tapi betul-betul TP dan SL-nya hanya pendek aja. Jadi nggak hold terlalu jauh. Karena gerakannya nggak akan banyak. Jadi sebaiknya teman-teman hindari trading di sini ya. Kita fokus trading di sini. Oke? Sinyal saya kan banyak kan di sini kan? Di sini atau di sini. Hanya jarang di sini. Oke, itulah market session yang mau saya share dengan teman-teman. Jadi saya mendorong teman-teman untuk bisa trading di sesi tersebut. Nah, kalau teman-teman masih ragu market session, karena kan teman-teman market session itu berubah ya. Ada namanya di Amerika sana, itu ada namanya daylight saving. Daylight saving. Nah, kalau teman-teman pernah dengar tuh. Daylight saving. Nah, ini artinya adalah waktu mundur 1 jam. Mundur atau maju ya? Mundur kayaknya. Maju 1 jam. Jadi sesi itu bisa berubah, teman-teman. Kadang-kadang sesi itu bisa dari jam 2, London session ya, bisa jam 2 ke jam 24. Kadang-kadang bisa juga mulai dari jam 15, jam 3. Jadi dia mundur 1 jam. Ini mulai jam 2, jam 20. Karena ada daylight saving ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu real time setiap hari market session itu jam berapa, teman-teman bisa ketik di Google Forex market session baby pips. Nah, teman-teman bisa ketik ini di Google. Nanti teman-teman klik aja link yang paling awal muncul, nanti teman-teman akan lihat jam-jam dari trading forex itu. Dia live. Oke? Teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman ketik ini nanti di Google untuk mengetahui market session. Jam market session dimulai. Jam sesi forex dimulai ya. Oke, ada yang minta bahas news, kita bahas news. Jadi di public ini saya lebih banyak bahas yang nggak terlalu detail ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau detail, saya harap teman-teman bisa join ke VIP. Ada pertanyaan tadi kalau nggak salah ya. Apakah saya real trader atau cuma eBay? Ya, teman-teman bisa lihat lah ya apa yang saya lakukan. Apakah saya real trader atau eBay? Kan banyak tuh profit-profit yang sudah saya posting. Kalau eBay teman-teman, saya hanya ingin bangun sebuah komunitas. Ya, saya harap teman-teman bisa gabung ke OctaFX di bawah IB saya, supaya saya bisa dengan mudah bisa membantu teman-teman jika ada masalah dengan OctaFX-nya ya. Nah, buat teman-teman yang mau join VIP itu gratis. Saya tidak pungut biaya. Teman-teman cukup deposit dan itu pun hanya untuk teman-teman trading, duitnya tidak ke saya. Teman-teman bisa private message saya di Telegram. Nanti akan saya bantu untuk bisa join ke VIP. Gimana caranya ya? Gitu teman-teman. Oke, kita bahas news sedikit ya. Jadi news itu teman-teman. Sebelum kita bahas news lah sedikit. Sekarang gini, di market itu, di forex market ada namanya big guys. Benar?
para orang-orang besar, institusi, oke, yang sudah punya After Effects tapi belum under eBay untuk join VIP bisa chat, nanti saya bantu untuk pindahkan eBay-nya, bisa, aman. Ada namanya big guys. Apa itu big guys, teman-teman? Big guys itu adalah para institusi. Institusi, bank, apalagi, misalkan perusahaan asuransi, dan lain-lain. Mereka big guys inilah, para big guys ini adalah orang-orang yang punya, atau bukan orang ya, lebih ke organisasi atau institusi yang punya uang sangat banyak yang bisa menggerakkan market. Saya sudah jelaskan kan bahwa Forex market itu sangat besar. Ada 5 triliun dolar setiap hari. Itu adalah market terbesar di seluruh dunia, mengalahkan market apapun. Market saham US, market saham Indonesia apalagi, kalah. Market Forex adalah market dengan perputaran uang paling besar di dunia, yaitu 5 triliun dolar setiap hari. Nah, gimana caranya market itu bisa bergerak kalau market itu sebegitu besarnya? Orang-orang inilah yang menggerakkannya, para big guys ini. Mereka punya uang. Selain punya uang, mereka juga punya, ini saya bahas news ya teman-teman, tapi ini saya mau teman-teman punya fondasi dulu. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu mengenai news? Teman-teman ikuti dulu. Jadi, institusi ini, perusahaan asuransi, bank yang punya duit besar ini, mereka itu punya koneksi nggak teman-teman? Apakah pertanyaan saya, apakah mereka punya koneksi ke orang dalam mengenai news yang akan rilis? Jawaban saya, mungkin benar, mungkin salah. Tapi, besar kemungkinan benar. Mereka punya. Mereka punya koneksi ke dalam untuk mengetahui news yang akan rilis. Jadi, sebelum NFT keluar angkanya, mereka sudah tahu, oh, this will be bad for USD. USD akan lemah. USD akan lemah. Mereka bisa sell terlebih dahulu. Makanya tidak jarang teman-teman melihat sebelum news rilis, market sudah bergerak. Nah, karena mereka bisa mengetahui news kemana, maka mereka bisa mempermainkan kita sebagai seorang retail trader. Mereka bisa makan semua SL kita. Newsnya jelek USD, tapi mereka sudah turun. Oke, ketika newsnya rilis, oh NFP jelek untuk USD, justru harga naik. Kenapa? Karena orang-orang retail akan sell, karena newsnya jelek, baru keluar kan? Orang-orang ini, bos-bos ini, sudah sell duluan sebelum news ya di sini ya. Newsnya keluar di sini, jelek, tapi dia naik. Nah, banyak orang sell, tapi harga naik. Kenapa? Karena retail sell di sini, sell. Tapi para big guys ini malah melakukan buy. Karena mereka sudah sell di sini, maka mereka buy. Maka mereka profit. Kita yang hancur. Nah, jadi teman-teman, untuk kita sebagai seorang retail trader, news itu sebaiknya dihindari. Karena news itu adalah katalis. News bagi saya adalah katalis. Apa itu katalis? Atau mempercepat harga menuju tempat seharusnya dia berada. Jadi news hanyalah katalis, teman-teman. Kalau memang Euro USD mau bullish, news ini hanyalah katalis. Dia hanya akan mempercepat gerakannya ke sana. Tidak akan berpengaruh.
Jadi, sebagai seorang retail trader, saya memandang news adalah sebuah katalis. Justru lebih baik kita menghindari news. Karena pada saat news terjadi, justru yang terjadi adalah spread melebar, terjadi slippage, terjadi gap. Ini adalah hal-hal yang merugikan kita sebagai seorang trader, teman-teman. Ini adalah hal-hal yang sangat merugikan kita sebagai seorang trader. Itu kenapa sebaiknya kita menghindari trading pada saat news. Beda cerita kalau kita sudah punya posisi sebelum news. Kalau kita punya posisi sebelum news, sebaiknya kita set entry kita to BEP. Kalau profit. Kalau sedang dalam posisi profit maksud saya. Kalau sedang floating loss, yang sudah. Biarkan saja SL-nya. Yang penting teman-teman taruh SL. Gitu. Ya. Sebaiknya menghindari trading news, teman-teman. Siapa yang mau trading pada spread melebar? Nggak ada. Siapa yang trading pada slippage? Nggak ada. Terjadi gap, nanti justru SL-nya lebih banyak daripada seharusnya. Ya kan? Nah, kenapa terjadi spread melebar, teman-teman? Karena kalau teman-teman berpikir bahwa pada saat news, orang justru banyak trader, banyak trading, itu justru terjadi sebaliknya, teman-teman. Pada saat news, justru para profesional trader, itu menghindari trading. Sehingga market menjadi sepi. Sehingga spread menjadi melebar. Kan market itu kalau rame, volatile, banyak orang, itu spreadnya justru tipis. Tapi kalau nggak ada orang yang trading, maka spread akan melebar. Sangat simpel, logik. Ketika spread melebar berarti tidak ada orang yang trading. Ketika news spread melebar, maka tidak ada orang yang trading. Itulah kenapa semakin berjayalah mereka ini untuk mengontrol harga. Karena tidak ada orang yang trading pada saat news terjadi. Jadi pandangan saya, teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Karena semua orang punya pandangan sendiri sesuai dengan pengalaman masing-masing. News itu sebaiknya dihindari kalau teman-teman belum entry. Apa news yang harus hindari biasanya? Itu interest rate, FOMC, NFP, kemudian CPI, dan PPI biasanya. Oke? Sebaiknya dihindari. Tapi kalau teman-teman sudah punya posisi, ya sudah nggak apa-apa. Nanti SL-nya di tempat yang seharusnya, ya. Itu teman-teman, untuk news. Teman-teman belajar sesuatu malam hari ini? Ada manfaat yang teman-teman dapatkan malam hari ini? Di sesi publik ini? Ya, saya senang nih kalau ada orang yang menerima manfaat. Even cuma satu orang aja yang menerima manfaat, saya sudah senang. Gak apa-apa, ada orang yang merasa, ih ini kok live-nya tapi nggak tampilkan muka. Ih, penipu nih, kayak dari IB. Saya itu nggak masalah sih teman-teman. Ada orang berpandangan seperti itu. Yang penting saya memberikan manfaat, saya memberikan ilmu, ada orang yang menerima manfaat, ada orang yang belajar, saya sudah senang. Karena sebaik apapun kita, pasti ada orang yang nggak suka. Pasti ada orang yang mencari celah kita. Kusuka aja ada yang nggak suka. Nah, tahu kan, kritik kusuka itu ada aja yang nggak suka. Apalagi saya, orang. Sedangkan Mahatma Gandhi aja, ada yang nggak suka. Apalagi sama saya, seorang trader biasa gini. Ya, pokoknya itulah. Saya nggak masalah sih. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang julid ya, ada orang yang merasa saya penipu. Oke, it's okay. Silakan teman-teman. Nanti saya bisa memberi manfaat. Even untuk satu orang saja saya sudah senang. Apalagi malam hari ini ada 89 orang ya. Oke lah. Nah, itu teman-teman untuk publik. Saya akan bahas sedikit, karena nggak afdol ya rasanya kalau nggak lihat chart ya kayaknya ya. Saya akan stop share, saya akan sharing chart, saya akan bahas sedikit chart, setelah itu akan selesai ya. Dan ini sudah mampu jam 9. Ini baca ngomong-ngomong gini aja udah mau jam 9 ya teman-teman ya. Cepat juga ya. Sebentar, saya sharing apa namanya? Ini.
Chart sebentar. Oke, sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Saya hapus ini dulu, gambar-gambar. Ini. Oke, kita share screen sedikit. Oke, teman-teman bisa lihat screen di hadapan teman-teman, chat, chat XOUSD ya. Oke, kalau habis sesi ini ada sesinya kita share kok. Brokernya pakai Okta ya. Telegram aja ya, karena Telegram kita lebih oke kayaknya. Oke teman-teman, saya akan share pandangan saya sedikit. Saya akan bahas beberapa pair di luar XOUSD ya. Karena XOUSD nanti teman-teman tunggu sinyal aja. Saya akan bahas Euro USD dan GBP USD. Saya akan lihat di mana potensi-potensi kita bisa trading ya. Saya akan marking beberapa zona. Oke, Euro USD sangat bullish, artinya sangat uptrend teman-teman. Baru terjadi break higher high di sini. Nah, ini H4 teman-teman ya. Kita akan lihat di H1 di mana H1 posisi masih bullish karena apa? Di sini ada rally base rally, teman-teman. Dia hit rally base rally langsung up dan down. Profit ya tadi itu teman-teman. Itu sini profit ya. Ini sudah simpel teman-teman. Rally base rally sangat simpel. Rally base rally kemudian ada apa di sini? Ada inducement ya atau liquidity. Teman-teman nggak paham apa itu inducement, apa itu liquidity? Silakan nonton rekaman-rekaman saya sebelumnya. Silakan. Jadi overall masih bullish. Teman-teman bisa lihat ini adalah area yang saya tandai kalau saya mau buy. Ini adalah area yang cukup oke untuk di buy karena dia di sini. Ini ada H4 ya. Resistance become support. Kita akan buy kemungkinan dia ada di sini, sekitar sini atau di sini. Rally base rally ya. Oke, untuk M15 kita lihat masih sebentar saya mau zoom out, sebentar. Zoom in. Oke. Tadi ini ada cukup bagus ya teman-teman ya. Ini di sini dia merespon ya. Tapi SL ini ya. Ini dia break untuk M15 pullback-nya. Tapi dia ambil ke atas. Oke, kita profit dikit kalau di sini. Ternyata dia merespon yang di sini. Oke. Oke ya. Jadi overall untuk USD dan frame H1 masih bullish karena baru saja menghit ini rally base rally ya. Kemungkinan besar akan lanjut naik. Jika dia tidak berhasil break ini, maka kemungkinan besar akan bisa turun untuk ke sini. Oke, itu USD, kemudian GBP USD. GBP USD sama H4. Nah, ini oke nih. Ini dari sini. Oke, kita zoom in sedikit, zoom in sedikit. Nah, ini area yang oke nih. Ini area yang bisa kita beli. Kita zoom in ya. Kita lihat ada apa di situ. Hmm, sebentar ini. Nah, ini kan benar kan? Ada rally base rally di sini. Nah, ini area yang cukup bagus untuk kalau teman mau beli, mau buy. Tapi ingat, do it with your own risk ya. Ini hanya analisa, bisa salah, bisa benar. Kemungkinannya lebih tinggi bisa benar. Oke, kenapa ini merespon seperti ini teman-teman? Karena ada. Kenapa dia bisa merespon? Bentar, salah.
Kenapa ini merespon seperti ini teman-teman? Karena ada ini ya. Rally based rally. Tapi ini ada yang jauh lebih oke di dalam. Oke. Teman-teman bisa consider untuk baik kalau teman-teman mau. Oke, itu aja. Saya rasa, oke, ajarin kok coba ente mana saya habis mulu. Oh, 1800. Nah, teman-teman, siapa nih? Rifki. Pak Rifki, kalau teman-teman Pak Rifki baru belajar, saya sarankan nonton rekaman video saya sebelum-sebelumnya, kemudian join VIP, kemudian Pak Rifki ikuti sesi sinyal saya dulu sambil belajar. Ya, itu saran saya yang terbaik yang bisa saya kasih. Saya masih hold sale di harga 10. Oh, ini terakhir ya, saya akan lihat terakhir ini. Saya masih hold sale di harga, sebentar, saya mau hapus semua dulu. Delete all, biar gampang lihatnya ya. Saya hold di harga 10.6936. 10.6936, lumayan di bawah ya. 10.6936. Bentar, bear with me, teman-teman. Sebentar ya. Saya mau 10, 1.6936. Oke, mau gimana itu? Gimana dia? 10.6936 di sini ya. Ini selnya kenapa nih? Karena ini ya, karena resistance di sini, betul? Betul ya, selnya di situ ya. Selnya karena resistance ya. Betul ya. Oke. Nah, Pak siapa itu Gede tadi ya? Sebaiknya Pak Gede, ini kan resisten benar. Nah, seharusnya Pak Gede sudah SL di sini. Sudah SL harusnya. Tapi oke okay, karena Pak Gede sudah terlanjur untuk sell di sini dan harga sudah naik terlalu jauh. Kalau saran saya sebaiknya sih kalau Pak Gede mau tenang ya, sebaiknya cut loss sih. Karena ini kemungkinan besar dia akan balik ke sini, sekitar sini. Dia bisa, sorry, dia bisa kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama dia tuh bisa gini, ke sini. Kemudian dia bisa naik atau ke sini. Kemungkinan kedua dia bisa ke sini atau naik. Nah, saran saya sih sebaiknya di cut loss ketika dia sudah sampai di daerah sini ya. Kalau memang mau hold ya, daerah sini. Ini kemungkinan ada daerah yang bisa buat dia bouncing ke atas. Ini juga. Kenapa saya bisa menandai area-area seperti ini? Karena simple teman-teman. Ini kan rally resistance become support. Ini juga ada Marubozu. Di dalam sini pasti ada yang namanya rally base rally. Kalau teman-teman lihat, di sini pasti ada rally base rally. Nih, betul kan? Saya tandai. Langsung dapat betul rally base rally. Nah, di sini teman-teman kemungkinan harga bisa mantul. Bisa mantul ke atas. Oke, itu aja. Sebaiknya sih teman-teman punya trading plan. Makanya harus ada SL-nya. Supaya nggak bingung pada saat lupa tunggu kayak mana. Ya, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman malam hari mendapatkan manfaat, saya harap teman-teman bisa ikuti besok. Kita ada VIP, kita akan bahas lebih dalam mengenai chart dan juga mengenai psikologis. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Silakan teman-teman join VIP. Saya mendorong teman-teman untuk bisa join VIP ya. Rekamannya akan saya share nanti di grup ya. Silakan teman-teman yang belum join grup bisa join. Sama-sama teman-teman, saya senang bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua.
Oke, sama-sama teman-teman, sama-sama, sama-sama. Saya bahagia bisa beri manfaat. Sama-sama teman-teman. Oke, terima kasih. Meeting akan saya end dan teman-teman bisa silakan bersabar untuk rekamannya ya. Selamat malam teman-teman. Happy profit. Jangan lupa tetap belajar dan backtesting.